Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana bentar lagi 13 November Bapak Ibu ya. Cek info mendesak tentunya dan langsung dari Prof Nunuk Suryani, dan ini ada kaitannya dengan nasib 55.000 guru lulus passing grade tanpa formasi. Jadi kami punya data dan fakta yang ada sehingga kami berani untuk membahas konten ini. Kemudian ada penuntasan 193.954 guru PG. Admin yakin bakalan berlanjut ke tahun 2023. Dan tahun ini pasti banyak guru PG tidak bisa lanjut SSC-ASN kalau tidak ada solusi alternatif dari Kemendikbudristek. Dan yang paling viral sebenarnya itu datang dari anggota Komisi 10 DPR RI dari NTT atas nama Bu Anita. Bu Anita secara lantang, secara tegas itu meminta angkat semua P1 dan tunda atau perpanjang waktu pendaftaran di SSC-ASN. Di sini gambarnya Bapak Ibu ya. Ini gambar dari Bu Anita yang sementara lantang menyuarakan terkait pengangkatan semua guru pelamar prioritas guru lulus passing grade ya. Beliau meminta diangkat di tahun ini Bapak Ibu ya, bukannya berlanjut di tahun 2023. Oke, dari beberapa berita terbaru ini, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu dapat mendapatkan info-info terbaru, valid dan terpercaya hanya di channel ini. Baik, kita langsung saja to the point ke berita yang pertama. Di sini kami langsung to the point saja Bapak Ibu ya, ke berita yang pertama, yang mana di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwasanya menjelang ya detik-detik 13 November ya, yang mana kita ketahui sesuai dengan realitas jadwal yang ada, bahwasanya untuk pendaftaran ya seleksi P3K Guru tahun 2022 itu dimulai tanggal 31 Oktober Bapak Ibu ya. Itu dimulai tanggal 31 Oktober dan tentunya berakhir pada tanggal 13 November tahun 2022 kalau tidak ada perpanjangan ya, seperti itu ya. Tapi keinginan kita sih sebenarnya ya ada perpanjangan Bapak Ibu ya, yang mana efek samping dari SSC-ASN ini terutama bagi pelamar prioritas baik itu P1, P2, P3, banyak yang mendapatkan notifikasi yang berbeda-beda, yang menyebabkan pelamar P3K Guru banyak yang belum bisa melakukan resum atau bahkan ada yang belum bisa melanjutkan pendaftaran, padahal Bapak Ibu ya, padahal tertutup pendaftaran itu tanggal 13 November 2022. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwa beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu ada 4 penyebab utama sehingga formasi itu banyak yang mendapatkan notifikasi mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Yang pertama, tidak dibuka formasi pada instansinya, seperti itu ya. Kemudian formasi di instansinya sudah atau sedang akan diisi oleh P1. Yang ketiga, tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampunya. Berarti ini terkait dengan data Dapodik Bapak Ibu ya. Kemudian bekerja di lembaga lain tapi terdaftar. Itu menjadi salah satu penyebab utama Bapak Ibu ya, sehingga banyak yang belum mendapatkan penempatan. Nah, di sini notifikasi terbaru itu muncul lagi Bapak Ibu ya. Formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah, jadi secara otomatis tidak bisa melanjutkan lagi pendaftaran Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan saja Kemendikbud ya, dalam hal ini Panselnas juga, itu memberikan perpanjangan waktu ya untuk pendaftaran SSC-ASN. Kalau 13 November terakhir, saya jamin ya banyak bakalan bertumbangan Bapak Ibu ya sebelum resum di SSC-ASN. Nah, terkait dengan berita berikutnya, di sini kami ingin menyajikan ya, bahwasanya informasi berikutnya di sini adalah tentunya seperti ini, bahwasanya untuk penuntasan pelamar prioritas 1 ada sekitar 54.000 atau 55.000 Bapak Ibu ya, yang tidak bisa ditempatkan. Tetapi ada sekitar 13 ribuan ya, 11.000 sebenarnya, 349 P1 yang bisa diprioritaskan untuk ditempatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu pahami bahwa ada 13.527 ini memang yang
tidak tersedia kebutuhan, mungkin persoalan kuota formasi ya, atau kebutuhan formasi di instansinya memang tidak ada Bapak Ibu ya. Sedangkan 41.892 ini potensi diangkat ya, dan ini tersedia kebutuhan sebenarnya, cuman butuh koordinasi agar Pemda bisa mengusulkan formasi. Nah, sedangkan yang 11.349 ini adalah spesialis ya, spesialis kalau admin bilang. Ini untuk yang turun prioritas ya. Jatah ini khusus untuk yang turun prioritas dari 55.000. Itu potensi terisi 11.349 apabila P1 bersedia untuk turun prioritas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Bagian turun prioritas itu Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena nantinya nilai P1 Bapak Ibu itu akan tetap tersimpan di database pusat dan bisa dipergunakan untuk perekrutan P3K di tahun selanjutnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui kemungkinan besar untuk penuntasan 193.954 yang kami dapatkan informasinya bahwa nantinya itu kemungkinan besar berlanjut mulai tahun 2023 lagi Bapak Ibu ya. Dan kabar gembiranya bagi pelamar P1 itu bisa menggunakan nilai P1-nya di tahun depan ya, atau di seleksi berikutnya. Tentunya ini menjadi kabar gembira yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa simak sedikit ya pemaparan resmi dari Prof Nunuk terkait nasib 55.000 ya. Artinya penjelasan mendesak dari Prof Nunuk yang tentunya ada kaitannya dengan nasib 55.000 guru lulus PG tanpa formasi. Oke, kita langsung saja simak penjelasan dari Prof Nunuk Suryani. Selamat menyaksikan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan membagi dalam dua hal. Yang pertama, laporan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022. Nah, pada bagian yang pertama, kami laporkan bahwa seleksi sudah mendapatkan hasilnya. Dari 506.252 formasi yang dibuka pada tahun 2021, mendapatkan guru lulus dan dapat formasi sebesar 293.860, dan masih menyisakan 193.954 guru yang saat itu melewati nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Terkait dengan hal ini, kembali saya laporkan bahwa di slide berikutnya kami sampaikan terkait dengan lulusan tahun 2021, dari yang sudah dinyatakan lulus masih ada 7,3% guru ASN P3K yang belum diangkat oleh pemerintah. Data terkait detail data ini sudah kami laporkan pada rapat dengar pendapat pada tanggal 3 November yang lalu. Dari data 7,3% ini, perinciannya adalah 15.415-nya atau 5,2%-nya sebenarnya telah terbit nomor induk P3K-nya, namun masih menunggu pengangkatan dari Pemda. Sedangkan 5.312-nya atau 1,8%-nya dalam proses verifikasi validasi berkas untuk penerbitan NI P3K. Yang terdaftar di data pokok pendidikan, kemudian lulusan PPG dan guru swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan dan atas seizin yayasan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 3 mekanisme ini kami sampaikan pada slide berikutnya. Setelah kami melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur-unsur yang ditugaskan, sampai dengan saat ini pemerintah daerah hanya mengajukan formasi sebanyak 319.618 atau baru 40,9% dari total kebutuhan formasi tahun 2022. Di dalam layar kami gambarkan bahwa kebutuhan sebenarnya adalah 781.844 sebagaimana digambarkan dalam grafik tersebut. Dan
sesuai usulan yang sudah kami dapatkan sebelum kami melakukan pendekatan dengan Pemda itu sebesar 17% saja dari total kebutuhan, yaitu 131.239. Lalu beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi mengundang seluruh Pemda di seluruh Indonesia sehingga terjadi peningkatan jumlah sebesar 24% dari usulan sebelumnya. Namun demikian peningkatan ini pun masih jauh dari kebutuhan yang sebenarnya, yang mana formasi akhir pada saat ini adalah 319.618 atau 41% dari total kebutuhan. Kami laporkan Pak Fikri pada saat RDP, kami laporkan Brebes menarik usulannya, namun berbagai pendekatan yang sudah dilakukan, bupatinya langsung datang ke Menpan dan PKN, formasi 517 itu dikembalikan lagi, alhamdulillah, sehingga laporan pada saat RDP itu berdampak pada Pemda kembali mengusulkan kembali karena ada informasi yang didengar oleh guru dan guru kemudian melakukan advokasi kepada Pemda dan saya mendampingi Bupati Kabupaten Brebes sehingga formasi tersebut kembali, alhamdulillah. Memang ini luar biasa. Akibat RDP. Iya, betul. Selanjutnya kami laporkan di slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini adalah perincian jumlah formasi untuk total formasi tahun 2022, yaitu 319.618. Formasi ini terdiri dari yang dapat kami sampaikan bahwa formasi yang mendapatkan notifikasi bahwa guru tersebut mendapatkan formasi adalah 127.186. Yaitu guru atau disebut dengan prioritas 1, yaitu guru lolos passing grade tahun 2021. Nah, kami laporkan bahwa untuk P1 ini terkunci pada jabatan atau formasi passing grade-nya. Artinya jika tahun ini belum mendapatkan formasi, passing grade itu masih di bawah sampai tahun depan hingga yang bersangkutan mendapatkan formasi pada jabatan yang dilamar tahun 2021. Ini kami sampaikan karena banyak guru yang mempunyai persepsi berbeda terkait dengan hal ini. Jika tahun ini dia tidak mendapatkan formasi, maka PG-nya hilang. Ini kami laporkan kembali. Jika pemerintah daerah mengusulkan formasi kurang dari kebutuhan, maka P1 tersebut tidak akan mendapatkan formasi, seperti yang kami laporkan. Dan jumlahnya cukup besar. Kemudian ada P1 yang tidak mendapatkan penempatan karena memang terdapat kelebihan mata pelajaran di daerah tersebut. Maka yang dari 127.000-nya yang sudah aman untuk mendapatkan formasi. Lalu formasi tahun 2022 ini ada 3.184 formasi untuk P2. P2 itu adalah guru THK 2, guru honorer di sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun, yang mana akan dilakukan melalui seleksi observasi dan verifikasi. Dan 127.232 untuk formasi untuk P3 atau guru honorer yang ada di sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Kemudian kami sampaikan bahwa penempatan P1 ini kami laporkan kembali, menegaskan kembali bahwa penempatan P1 ini tidak menggeser guru honorer lain yang sudah mengabdi atau sudah ada di sekolah tersebut. Karena itu terdapat formasi yang terbuka untuk I2 yang sudah ada di sekolah masing-masing walaupun terdapat P1 yang belum ditempatkan. Jadi kalau sudah ada guru yang mengabdi di situ, tidak akan tergeser oleh guru lain. Ini belajar dari praktek baik tahun 2021 karena banyak guru yang tergeser sehingga dia tidak mendapatkan mengajar lagi dan menjadi pengangguran. P1 yang tidak dapat ditempatkan diberi kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran atau jabatan lainnya, yang mana dalam hal ini peta linearitas berlaku. Jika P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. P1 tetap diprioritaskan dibandingkan dengan P2.
Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan bahwa ada 62.016 untuk formasi untuk pelamar umum. Jadi mohon maaf ya, kesalahan penyebutannya, pelamar umum, yang mana formasi untuk pelamar umum hanya formasi kosong. Jadi kami menyampaikan ini untuk menjawab pertanyaan mengapa ada P umum sementara P1 belum ditempatkan. Formasi P3 untuk umum ini hanyalah formasi kosong yang sama sekali tidak ada guru honorernya. Formasi ini bukan formasi yang sama dengan formasi P1. Jadi misalnya ada guru P1 yang masih tersedia dengan mata pelajaran itu, maka formasi umum tentu tidak dibuka. Yang mana ini mata pelajaran ada di pelamar umum ini berbeda dengan P1. Jika masih ada P1 guru bahasa Inggris misalnya yang tidak mendapatkan penempatan, maka tidak akan ada formasi untuk umum untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Kami lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan guru lulus passing grade yang petanya yang sekarang sedang menjadi bagian kami untuk melakukan penempatan. Dari 193.954 pelamar P1, kami laporkan bahwa 87,2%-nya guru lulus passing grade tersebut bisa mendapatkan formasi ASN P3K tahun 2022. Dan masih ada 12,8% yang belum mendapatkan formasi. 87,2% ini adalah di angka yang berwarna hijau, 127.186 yang sudah mendapatkan notifikasi mendapatkan formasi, dan di 11.349 yang tersedia formasi jika guru tersebut melamar menggunakan jabatan lainnya. Jadi masih alhamdulillah sudah 87,2% yang sudah mendapatkan formasi. Dan yang sisanya tersebut kami laporkan bahwa 41.000-nya adalah sebenarnya ada kebutuhan namun belum dibuka formasinya oleh Pemda terkait. Dan 13.527-nya adalah memang tidak tersedia formasi karena mata pelajaran yang dimiliki oleh guru tersebut memang berlebih. Selanjutnya, di slide ini kami laporkan bahwa yang mendapatkan notifikasi untuk melamar dengan jabatan fungsional lainnya, ini adalah yang belum mendapatkan penempatan bisa mengikuti seleksi sebagai P2, P3, ataupun pelamar umum. Yang pelamar umum ini adalah guru honorer swasta yang lolos passing grade. Jika mereka turun prioritas, maka bisa mengikuti sebagai peserta pelamar umum. Ilustrasinya adalah sebagaimana yang ada di layar bahwa guru P1 itu sebenarnya dia adalah guru SD. Karena tahun 2021 tidak ada formasi untuk guru kelas SD, guru tersebut melamar sebagai guru SMP matematika misalnya, atau guru SMP IPA. Pada notifikasi yang bersangkutan diberikan pilihan apakah ingin tetap sebagai P1-nya yaitu guru IPA SMP, ataukah dia memilih menggunakan jabatan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi saat ini yang jumlahnya lebih dari 11.000. Jika dia setuju tetap pada P1-nya guru IPA, maka dia akan tetap sebagai guru honorer di tempat tugasnya saat ini hingga sampai dibuka formasi berikutnya. Jika dia memilih untuk mengikuti turun prioritas istilahnya, sebenarnya mengikuti seleksi untuk P2 maupun P3, maka dia bisa kembali mengikuti penilaian kesesuaian dan yang bersangkutan bisa memilih sebagai guru kelas SD sebagaimana jabatan yang dimilikinya. Demikian